mana mereka? Jumpa lagi bersama Bang Onel di channel Triple G pada segmen motivasi. Saat ini tidak sedikit pekerja yang merasa bahwa bidang pekerjaan yang digelutinya tidak sesuai dengan background pendidikannya. Dan mungkin Anda adalah salah satu dari sekian banyak pekerja tersebut. Berikut tips sukses bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan background pendidikan dari Bang Onel. Pertama, cobalah dahulu. Dalam dunia kerja, ada banyak pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri pernah mengatakan bahwa 63% orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Mungkin Anda salah satunya. Contoh nyata misalnya, lulusan keperawatan namun bekerja di perbankan. Jika dilihat sepintas, keperawatan dan perbankan sangat jauh berbeda. Tapi nyatanya ada saja bankers lulusan keperawatan yang akhirnya sukses di dunia perbankan. Malahan yang background pendidikannya manajemen atau pendidikan perbankan justru sangat jarang ditemukan di kalangan karyawan bank. Jika Anda sudah terlanjur bekerja pada bidang yang bukan jurusan dan background pendidikan Anda, maka tips yang pertama dari Bang Onel adalah cobalah untuk menjalaninya dahulu. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk berhenti. Cobalah dahulu. Namun mencoba menjalaninya tidak berarti bahwa Anda asal bekerja. Mencoba menjalaninya juga tidak berarti bahwa Anda minder dan tidak percaya diri dalam bekerja. Anda harus tetap total dan profesional dalam bekerja. Total dan profesional artinya tetap produktif dan mengikuti semua aturan dalam pekerjaan tersebut. Anda harus banyak belajar dari teman kerja. Jangan sungkan bertanya pada atasan jika Anda tidak tahu. Bahkan jika perlu, Anda mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bidang pekerjaan tersebut dari buku, internet, dan bertanya pada orang yang memang kompeten di bidang tersebut. Dalam dunia kerja, khususnya jika Anda bekerja pada perusahaan swasta, kemauan dan keberanian untuk mencoba merupakan hal yang sangat perlu Anda miliki. Mengapa demikian? Karena dalam dunia kerja, keberanian, semangat untuk mencoba dan menerima tantangan itu sangat penting. Anda akan selalu berhadapan dengan berbagai pilihan yang harus Anda putuskan secepatnya, dan itu semua tentu saja membutuhkan keberanian. Jika Anda tidak berani mengambil keputusan, maka Anda akan jalan di tempat. Berbeda jika Anda adalah seorang pegawai negeri sipil atau Anda bekerja pada sebuah perusahaan internasional, di mana semuanya sudah serba teratur dengan sistem dan pola kerja yang sudah pakem, maka justru semangat coba-coba tidak terlalu dibutuhkan. Dalam dunia kerja, pengalaman dan skill itu sangat penting. Hampir semua perusahaan lebih mengutamakan mereka yang sudah berpengalaman dengan CV yang panjang. Namun, bagaimana Anda bisa memiliki pengalaman kerja sebanyak-banyaknya jika Anda tidak pernah mencoba dan memberanikan diri bekerja pada sebuah perusahaan atau bidang pekerjaan tertentu? Sementara, jika Anda hanya menunggu sampai ada lowongan pekerjaan yang memang sesuai dengan background pendidikan Anda, itu sangat sulit. Jadi, kalaupun pekerjaan Anda saat ini tidak sesuai dengan background pendidikan Anda, maka coba jalanilah dahulu. Siapa tahu setelah Anda mencoba ternyata Anda menikmati dan mencintai pekerjaan tersebut. Why not? Bisa saja. Siapa tahu Anda akhirnya termasuk salah satu orang yang sukses dalam pekerjaan yang sebenarnya bukan background pendidikannya. Kedua, belajar mencintai yang tidak dicintai. Kalau Anda sudah terlanjur bekerja pada bidang yang bukan jurusan dan passion Anda, maka tetaplah belajar untuk mencintainya. Karena bisa jadi pekerjaan yang awalnya Anda tidak sukai akhirnya justru Anda senangi. Dan akhirnya Anda menemukan bahwa sebenarnya itulah passion Anda. Namun memang sulit untuk mencintai sesuatu yang memang tidak sesuai dengan passion kita. Apalagi jika kondisi tempat kerja tidak mendukung.
Misalnya rekan sekerja yang tidak mendukung, atasan yang kurang perhatian, dan gaji yang tidak sepadan dengan tuntutan pekerjaan Anda. Mengapa sikap mencintai sesuatu yang sebenarnya tidak kita cintai itu sangat perlu dimiliki dalam dunia kerja? Alasannya karena dalam dunia nyata hidup manusia ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, namun dengan sabar harus kita terima. Kesabaran, keuletan, dan kegigihan ini sangat perlu dimiliki agar kita tahan banting dan tidak bermental kerupuk dalam hidup ini. Misalnya pada masa pandemi COVID-19 ini, semua orang pasti tidak menginginkan kondisi seperti ini, di mana banyak perusahaan yang mulai goyang, para pekerja banyak yang dirumahkan, bahkan pengurangan karyawan di mana-mana, insentif dan bonus yang selama ini bisa didapatkan sekarang tidak diperoleh lagi. Jangankan insentif, gaji pokok saja ada beberapa perusahaan yang menetapkan penggajian 50%. Situasi seperti ini sungguh tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi mau tidak mau harus kita jalani. Bisa jadi hal ini juga terjadi dalam hidup keluarga Anda. Misalnya Anda harus sabar berhadapan dengan pasangan hidup Anda yang mungkin cintanya sudah mulai pudar. Mau bagaimana lagi? Anda sudah berjanji hidup semati dengan pasangan Anda. Jadi Anda harus tetap mencintai apa yang mungkin sebenarnya sudah tidak Anda cintai lagi. Jika Anda sudah terbiasa mencintai pekerjaan yang tidak Anda sukai, maka dalam hidup Anda pun akan tahan banting dalam menghadapi realitas kehidupan yang kadang tidak sesuai dengan idealisme Anda. Ketiga, belajar lebih dan berani ambil keputusan. Kalau memang pekerjaan Anda saat ini tidak sesuai dengan background pendidikan Anda, maka Anda harus bekerja lebih dibandingkan dengan rekan sekerja Anda. Misalnya Anda bekerja di bank. Mungkin saja teman Anda backgroundnya memang dari perbankan, atau bisa jadi memang mereka sudah lebih senior dari Anda. Jadi mereka sudah memahami siklus dan alur pekerjaan di bank. Namun bagi Anda, mungkin semua itu masih baru. Maka itu Anda harus belajar lebih banyak dari rekan sekerja Anda. Walaupun berat, Anda harus bisa melakukan itu. Jika Anda ingin karir Anda di dunia pekerjaan bisa lebih baik, maka bertahanlah sejenak. Jangan menjadi kutu loncat yang hanya keluar masuk perusahaan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Akhirnya, kalau memang Anda sudah tidak mampu dan sudah tidak tahan lagi, maka dengan gentleman Anda harus menyatakan diri resign. Adalah tidak baik jika Anda sudah tidak betah bekerja di suatu perusahaan, sudah tidak produktif, selalu mengeluh, tidak disiplin, membangkang, dan menjadi troublemaker di kantor, namun masih terus bertahan. Lebih baik Anda berani ambil keputusan. Resign atau tetap bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi harus merubah cara kerja Anda. Mau tidak mau, Anda harus bekerja profesional. Satu catatan yang perlu Anda perhatikan saat ingin resign adalah bahwa jangan pernah Anda keluar dari sebuah perusahaan dan meninggalkan catatan buruk. Anda masuk ke situ dengan baik-baik, maka keluarlah pula dengan baik-baik. Dalam dunia kerja akan selalu terbuka kemungkinan untuk berpindah tempat kerja. Adalah suatu hal yang lumrah jika seorang pekerja berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi jangan pernah merasa bersalah jika Anda sudah bekerja pada bidang yang bukan jurusan dan passion Anda, namun merasa bersalahlah jika Anda terus dibayar pada perusahaan tersebut, namun Anda tidak memberikan kontribusi bagi perusahaan itu. Seorang pekerja pada sebuah perusahaan swasta yang tetap setia dari awal karir sampai masa pensiun justru akan sangat sulit kita dapatkan. Justru pekerja yang berpindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang akan sering kita jumpai. Bahkan mungkin Anda salah satunya. Namun yang perlu Anda ingat bahwa dimanapun Anda bekerja, tunjukkanlah sikap profesionalitas Anda dalam bekerja. Selain itu, jangan pernah takut untuk menerima penawaran dari sebuah perusahaan. Di sanalah Anda akan belajar banyak hal. Pada perusahaan kecil, Anda akan ditempa dengan kerasnya pekerjaan. Mental Anda diuji dalam banyak hal. Selain itu, pada perusahaan kecillah peluang berkarir menjadi sangat besar. Sebaliknya, pada sebuah perusahaan swasta yang besar, di sana sudah terbentuk suatu pola kerja yang paten,
sehingga Anda tidak bisa lagi bereksperimen, dan di sana telah diisi oleh orang-orang senior di bidangnya, sehingga sulit Anda gantikan, yang membuat karir Anda sulit naik. Terimalah tantangan dari perusahaan kecil yang menerima Anda bekerja. Jadi, akhirnya kalau Anda diterima atau bahkan sudah bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan background pendidikan Anda, maka janganlah khawatir. Jalani dan cobalah dahulu. Belajarlah untuk mencintainya dan belajarlah lebih banyak. Demikianlah tips dari Bang Onel tentang bekerja tidak sesuai dengan background pendidikan Anda. Sampai jumpa pada channel dan segmen yang sama. Kurre Sumanga.